bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik semua ya. Ya, untuk mengawali pertemuan ketiga pada semester kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Kali ini kita akan membahas tentang cara pengolahan sampah, mendaur ulang sampah untuk mengurangi terjadinya banjir. Berita yang Ibu ambil dari jakartakompas.com. Sampah menjadi salah satu penyebab golongan saat hujan mengguyur wilayah di DKI Jakarta Selatan sejak Jumat 17 Januari 2023 malam hingga Sabtu 18 Januari 2023 pagi. Sampah menjadi salah satu penyebabnya, kata Kepala Seksi Pemeliharaan Suku Dinas Sumber Daya Air atau SDA Kota Jakarta Selatan, Junjung saat dihubungi antara di Jakarta Minggu 19 Januari 2023. Beberapa lokasi genangan banyak ditemukan sampah antara lain kolong jembatan Semanggi, Jalan Gatot Subroto depan Balai Kartini dan depan Dinas Pendidikan di Setiabudi. Selain sampah genangan juga disebabkan karena kontur wilayah yang lebih rendah sehingga saat curah hujan tinggi mudah terjadi genangan yang menyebabkan terjadinya banjir. Bagaimana pendapat kalian tentang berita ini? Ya, banjir disebabkan karena sampah ya. Ya, sekarang Ibu akan menerangkan usul 5W1H. Yang pertama adalah what. What artinya apa? Apa digunakan untuk menanyakan inti masalah dari suatu kejadian. Misalnya dari berita tadi, apa isi dari berita tadi? Coba ayo. Ya, jawabannya adalah berita tentang banjir akibat sampah dan curah hujan yang tinggi. Yang kedua, Bu, artinya siapa? Siapa digunakan untuk menanyakan subjek atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. Dalam berita di atas, contohnya, siapa yang mengatakan bahwa banyak genangan yang ada di daerah Jakarta Selatan? Siapa ayo? Siapa ayo, ada yang bisa menjawab? Ya, jawabannya adalah Kepala Seksi Pemeliharaan Suku Dinas Sumber Daya Air atau SDA. Ya, yang ketiga adalah when. When artinya kapan. Apa yang digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Dalam berita di atas, kapan terjadinya banjir? Ayo coba, ada yang tahu jawabannya? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah pada hari Jumat 17 Januari 2023 malam hingga 19 Januari 2023 pagi. Yang keempat adalah where. Where artinya di mana. Di mana digunakan untuk mempertanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Ayo, menurut berita di atas, di mana terjadinya banjir? Coba di mana? Ya, di wilayah DKI Jakarta Selatan. Yang kelima adalah why. Why digunakan. Yang kelima adalah why. Why artinya mengapa. Mengapa digunakan untuk menanyakan alasan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Ayo, apa? Ayo, apa penyebab? Ayo, menurut kalian apa pertanyaannya? Ya, pertanyaannya adalah mengapa banjir bisa terjadi di daerah DKI Jakarta Selatan? Ayo, bagaimana jawabannya? Ya, karena terjadi banyak genangan penyumbatan di kolong jembatan Semanggi dan Gatot Subroto depan Balai Kartini dan depan Dinas Pendidikan. Yang keenam adalah how. How artinya bagaimana. Bagaimana digunakan untuk menanyakan cara penyebab atau suatu proses terjadinya suatu peristiwa. Ya, coba berdasarkan berita di atas, pertanyaan apa? Pertanyaannya apa? Ya, pertanyaannya adalah bagaimana banjir di DKI Jakarta itu bisa terjadi? Bagaimana caranya? Mungkin karena satu, mungkin satu. Jawabannya adalah satu, banyak penyumbatan sampah di selokan. Yang kedua, karena adanya kontur wilayah yang lebih rendah sehingga saat curah hujan tinggi mudah terjadi genangan. Ya, kemudian setelah ini kita akan membahas cara pengolahan sampah melalui prinsip 3R. Ya, yang pertama adalah reuse, yang kedua adalah reduce, yang ketiga adalah recycle. Yang pertama,
digunakan kembali untuk mengisi air lagi. Yang ketiga adalah reduce, yang artinya adalah mengurangi sampah, yaitu dengan mengurangi produk yang nantinya berpotensi menjadi sampah lah. Yang kedua adalah reduce. Reduce artinya mengurangi sampah, yaitu dengan mengurangi produk yang nantinya berpotensi menjadi sampah. Contohnya, penggunaan tempat makanan seperti Tupperware lebih baik daripada penggunaan kertas minyak dan kantong plastik ataupun bahan-bahan dari yang setelah pakai buang. Yang ketiga adalah recycle. Recycle artinya mendaur ulang. Mendaur ulang adalah proses pengolahan sampah yang menjadi barang baru. Yang ketiga adalah recycle. Recycle artinya mendaur ulang. Mendaur ulang adalah proses pengolahan sampah yang menjadi barang baru yang memiliki manfaat dan nilai guna yang tinggi, bahkan bisa dijual dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Contohnya kayak botol plastik yang dibikin mainan mobil-mobilan, terus kardus yang bisa dibikin mobil oleng. Untuk mendaur ulang, kita cobalah dalam belajar pengolahan sampah. Yang pertama, pengolahan sampah adalah ada sampah organik. Sampah organik yaitu sampah yang dapat terurai atau dapat membusuk. Misalnya kayak sampah daun-daunan, sisa makanan. Ya, sampah ini biasanya cara penanggulangannya bisa digunakan dengan cara dijadikan pupuk kompos atau dikubur. Yang kedua adalah sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang tidak bisa membusuk atau terurai. Misalnya ada dari plastik, dari kaleng. Sampah anorganik digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama, sampah anorganik yang dapat didaur ulang seperti kaleng, botol, kertas, dan lain-lain. Yang kedua, sampah organik yang tidak bisa didaur ulang seperti kantong plastik, kantong kresek, pampers, terus limbah-limbah lainnya. Bagaimana sampai sini ada yang ditanyakan? Ya kalian bisa ya menggolongkan sampah dari sampah anorganik sampai sampah organik. Bisa dipilih dari penyimpanannya, dari tong sampah organik, tong sampah anorganik, dari yang bisa didaur ulang sampai tidak bisa didaur ulang. Ya, selanjutnya nanti kita akan belajar mendaur ulang dengan membuat kerajinan dari bahan bekas menjadi sebuah barang yang mempunyai keindahan dan nilai yang tinggi. Ya, contohnya seperti membuat gantungan dari gelas ale-ale yang sudah tidak terpakai. Berikut nanti kita akan belajar bersama-sama. Untuk mengulang kembali pelajaran pada pertemuan 3 pada semester 2 kali ini, mari kita mengulas kembali apa yang kita sudah pelajari tadi. Yang pertama tentang berita banjir. Berita banjir disebabkan karena apa ya? Ya benar, tadi berita tentang banjir disebabkan karena sampah yang menumpuk yang menyebabkan keselokan. Yang kedua tentang unsur 5W1H. Yang pertama adalah what yang artinya apa. Yang kedua adalah who yang artinya siapa. Yang ketiga adalah when yang artinya kapan. Yang keempat adalah where yang artinya di mana. Yang kelima why yang artinya mengapa. 6 adalah how yang artinya bagaimana. Yang ketiga adalah prinsip 3R dalam pengolahan sampah. Yang pertama adalah reduce, yang kedua adalah reuse, yang ketiga adalah recycle. Ya, terus kita sudah mempelajari praktek bagaimana pembuatan cara pengolahan sampah menjadi sebuah kerajinan tangan. Ya, hasilnya akan menjadi seperti ini. Ini adalah gantungan jendela dari gelas bekas ale-ale. Ya, hasilnya menjadi seperti ini. Ya, untuk mengakhiri kegiatan pada pertemuan 3 kali ini,